pernikahan dalam kekristenan bukan dasarnya adalah kebahagiaan. Itu adalah dampak dari pernikahan, tujuan nantinya yang akan kita tempuh dalam menjalani rumah tangga. Tapi dasarnya adalah perintah Tuhan dan janji kepada Tuhan dan sesama. Dalam kekristenan ada 5 janji yang harus kita jalani dan kita sepakatin bersama masuk dalam rumah tangga. Yang pertama adalah janji kepada Tuhan. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan? Karena pernikahan adalah perintah Tuhan, maka di dalamnya kita harus berjanji bahwa kita akan melakukan perintah itu. Makanya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 dan juga 6 firman Tuhan berkata, setiap laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dia bersatu kepada istrinya, mereka satu daging. Artinya mereka bukan dua lagi, bukan orang lain, tapi mereka satu kesatuan di dalam pernikahan. Dan di ayat 6 firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah janji bahwa ketika kita mengambil satu komitmen masuk dalam satu pernikahan, maka apa pekerjaan-pekerjaan manusia itu tidak bisa merusak rumah tangga ini. Apakah ketika kita pertama menikah, pasangan kita memiliki usaha, yang memiliki pekerjaan bagus, tapi di tengah jalan dalam membangun rumah tangga dia di PHK atau usahanya bangkrut. Kalau kita jadikan dasar pernikahan harta, maka bubarlah rumah tangga itu. Tapi kalau dasarnya adalah perintah Tuhan, apapun yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga kita, kita tetap utuh dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dasarnya adalah perintah dan janji kepada Tuhan. Janji yang kedua adalah janji kepada hamba Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang memberkati kita ketika kita masuk dalam pernikahan. Kita berjanji bahwa saya akan menjaga pernikahan ini, pernikahan yang kudus, saya tetap setia kepada pasangan saya sampai maut memisahkan. Bukan hanya itu, kita berjanji juga yang ketiga kepada pasangan kita bahwa saya akan menikahi kamu, saya mengasihi engkau, saya menghormati engkau, saya akan menerima engkau, saya akan tetap bersama dengan engkau baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan bahagia maupun tidak, dalam keadaan sakit maupun sehat. Artinya ada janji-janji inilah yang terus kita ingat dalam perjalanan pernikahan kita, dalam perjalanan rumah tangga kita. Dan yang keempat adalah janji kepada orang tua. Seorang laki-laki harus berjanji kepada orang tua daripada istrinya. Dia harus berjanji bahwa saya akan menjaganya, saya akan mengasihinya. Dan kan kita berjanji. Dan sebaliknya, seorang perempuan juga harus berjanji bahwa dia adalah suami saya tetap hormat kepadanya. Dan janji-janji itu terus ada dalam rumah tangga. Dan yang kelima adalah janji kepada orang yang hadir pada waktu itu, baik dalam pemberkatan, baik dalam resepsi,